Pasti teman-teman semua bertanya, ini motor apa ya? Karena ini motor polisi, maka masih ada sirennya. Asik kan? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan di depan gue ini ada satu motor yang menyenangkan motornya, yaitu Kawasaki KZ 1000 Police, atau orang-orang biasa bilang KZP 1000. Motor Kawasaki Police 1000 ini sebenarnya udah ada dari 1975. Tapi pada waktu 1975 cc-nya baru 900. Kawasaki baru mengeluarkan seri yang 1000-nya pada tahun 1978 sampai dengan 1981. Dan kemudian disusul dengan versi terbarunya pada tahun 1982 sampai dengan 2005. Motor ini masuk di Indonesia special request diimpor oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1994 untuk kepentingan KTT APEC. Pada tahun 2004, Pas Pampres resmi mempensiunkan KZ 1000 Police dan menggantinya dengan Honda Goldwing. Sehingga beberapa motor dari KZ 1000 Police ini akhirnya dilelang atau dijual kepada sipil, walau sebagian masih dipergunakan untuk latihan patwal motoris. Motor ini aslinya nggak begini, karena ini udah robahan dan customernya baru beli dengan kondisi seperti ini. Bodi-bodi originalnya juga masih ada. Coba kita bahas apa aja bodi original yang masih tersisa untuk motor ini. Kita sekarang udah ada di gudang. Ini adalah kumpulan barang-barang dari KZ 1000 Police. Kita bahas satu-satu yuk. Aduh, ini adalah tangki bensinnya. Lumayan besar ya. Kalau lebih segini. Iyalah besar, orang dia 1000 cc. Dan masih lengkap loh dengan stiker-stiker tulisan gini. This motorcycle should be bla 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 bla. Kawasaki Motor Corps USA. Santa Ana weh. Masih lengkap. Terus juga ada spakbor belakangnya. Ini spakbor belakang dan juga masih ada stikernya 36 PSI cold, jadi kayak warning bannya gitu. Terus juga ada sama ini juga spakbor depan lengkap juga dengan stiker warning, tuh stiker warning. Terus ada side boxnya, bisa sini gua nggak bisa angkat karena dia ada bracket-bracketnya. Side boxnya karena ini Police tuh ada side box belakangnya buat naro surat tilang untuk Anda. Dan ini adalah fairingnya. Berat, fairingnya berat. Ya, fairingnya masih kondisi utuh, gua nggak usah buka plastiknya ya. Di sini juga ada kayak kompartemen seperti ini. Lampu-lampunya juga ada. Ini lampunya. Lampu utama. Nah, lampu biru merahnya ini ya. Lampu biru merah buat strobo sirennya pada zaman bahala. Dan ini kalau kita angkat lumayan berat. Bahannya adalah plastik, ABS plastik itu, dan bracket-bracketnya besi di dalam sana. Masih banyak yang komen sayang ya, kenapa nggak dioriginalin aja, dilestarin aja. Jujur aja sampai hari ini, sampai detik ini video ini tayang, customernya baru cuma ngirim motor aja, baru konsultasi mengenai spare partnya aja. Desain fixnya belum. Yang jelas gue udah memberikan ide dan masukan, selebihnya ya customernya. Di awal kan gue kasih tahu bahwa motor ini mesinnya menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Coba kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu. Nah, kita ada agak sedikit mendekat kepada suara mesin. Kalau kita dengar seperti ini, ada bunyi tok 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 seperti bunyi knocking. Tok 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 seperti itu ya. Tapi mesin motor ini kalau udah jalan tuh halus, suaranya halus dan tenaganya juga beringas sih. Dan riding posisinya sih santai ya. Walaupun motor ini berat loh, 300 kilo lebih. Asik loh, mesinnya beda. Beda dengan sport 4 silinder lainnya tuh, karakternya beda. Nanti gue ceritain. Oke.
Bunyi knocking seperti ini karena mesin ini long stroke. Beda karakternya dengan mesin sport 1000 cc yang cepet gitu. Jadi dia agak long stroke sedikit. Efeknya apa? Ketika di jalan, gue kayak nggak ngerasa bahwa motor 1000 cc 4 silinder. Lebih kepada mesin twin silinder. Jadi knockingnya itu bikin kayak deg 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 kalau jalan. Dan itu menyenangkan buat gue. Menyenangkan mesinnya. Serius. Tapi sayangnya motor ini sudah rubahan, sehingga gue nggak bisa nge-review bagaimana aslinya motor ini. Apakah riding positionnya sama? Gue juga belum tahu karena joknya dan buntutnya juga sudah rubahan ya. Jadi nggak tahu ini apakah begini ketika polisi-polisi tahun 70, 80 dan 90-an tuh bawa motor ini. Mesin ini sih sebenarnya kayak udah dibuka juga ya. Kalau kita lihat boleh sini kameramen mendekat. Di sini juga kita ngelihat ada sedikit oil leaking, agak panas. Ada oli dari block headnya, dan juga di sini juga udah kelihatan seperti ini lem parking, dan di sini juga kelihatan nih, jelas banget di sini ada oli menetes dari parking headnya. Bisa dibilang wajar karena memang ini juga bukan motor baru, brand new ya, ini udah berpuluh-puluh tahun motor, sangat wajar. Tapi kondisi mesinnya masih sangat fit. Ketika tadi gue coba tarik, walaupun gue nggak berani untuk tarik bener-bener full karena gue khawatir kondisi mesinnya, tapi masih menyenangkan dan powerful. Salah satu ciri utamanya selain fairing depan dari Kawasaki 1000 Police adalah footrestnya. Footrestnya ini seperti bisa dibilang seperti ini footrest aslinya. Dan untuk operan gigi seperti ini, nggak bisa dicongkel, naikin giginya dari belakang. Dan posisinya menapak, sehingga memang untuk pengawalan jarak jauh maupun menengah, itu nyaman motor ini. Dan apa aja di motor ini yang masih original bisa kita pertahankan? Pertama kita lihat dari suspensi depan, masih mempergunakan suspensi teleskopik bawaan dari KZ1000 Police dengan 2 kaliper kiri dan kanan. Begitu juga dengan pengereman belakangnya masih original bawaan KZ1000 Police dan juga master rem. Panel-panel instrumen dari mulai speedometer sampai dengan RPM dan juga lampu indikator juga masih bawaan dari KZ1000 Police. Knalpot masih bawaan dari KZ1000 Police. Di sini ada markingnya tertulis KZT00P1000, di mana kode P adalah seri Police. Dan untuk sasisnya kalau gue lihat sih masih bawaan pabrik, belum dipotong-potong nih. Terbukti di sini juga ada stiker yang masih menempel. Dan kira-kira motor ini akan diapain ya? Ya, gue sendiri juga belum tahu motor ini akan diapain. Apakah kita restorasi menyerupai aslinya, atau dirombak total, atau justru kombinasi antara original dengan custom. Gue juga belum tahu karena masih proses diskusi yang panjang dengan customernya. Balik lagi, ini adalah motor customer, gue cuma memberikan advice dan mengerjakan secara produksi, selebihnya adalah keputusan dari customer. Ya itu aja review singkat dari motor KZ1000 Police yang ada di Indonesia. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Perkasa, bye-bye. Charming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me.